Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Putri Alvin dengan NIM 1904124782 kelas THPB, dosen pengampu Bu Santi Wisuda Sidauruk, SPI MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu fungi laut, yaitu Aspergillus fumigatus. Definisi dan karakterisasi biologisnya. Definisi fungi laut secara historis yaitu kemampuannya untuk tumbuh dan bereproduksi pada konsentrasi air laut 30% atau lebih, terus-menerus terendam atau terendam sementara akibat pasang surut air laut. Namun, hal itu tidak dapat dijadikan dasar biologis yang kuat karena fungi laut adalah mikroorganisme yang mudah beradaptasi dan tumbuh baik pada kondisi air laut dan air tawar. Fungi laut ini terbagi menjadi dua, yaitu fungi laut obligat dan fungi laut fakultatif. Fungi laut obligat itu tumbuh dan berkembang biak di habitat laut. Fungi ini tumbuh dan bersporulasi di air laut dan spora mereka mampu berkembang dalam air laut. Fungi laut fakultatif berasal dari daratan atau air tawar yang telah mengalami adaptasi fisiologis sehingga mampu tumbuh dan bersporulasi di lingkungan laut. Fungi laut dapat mentolerir dan beradaptasi dengan kondisi ekstrim seperti pada organisme prokaryotik dan beberapa fungi yang telah diisolasi dari sedimen laut dalam. Fungi laut ini menghasilkan metabolit yang unik dan beragam. Sebagian besar fungi laut memainkan peran penting dalam bentuk pertahanan. Biosintesis metabolit ini tergantung pada faktor ekologi, fisik, dan biologis. Oleh karena itu, perubahan kecil dalam kondisi ini dapat menghasilkan metabolit baru. Nah, selanjutnya yaitu potensi senyawa aktif. Fungi laut dapat diisolasi dari berbagai bahan detritus seperti kayu yang membusuk, daun, rumput laut, mangrove, sedimen, substrat berkapur, dan kitin. Menurut Digital Repository Universitas Gender 6, Buchan et al. Tahun 2002. Fungi laut ini merupakan sumber penting dari metabolit sekunder yang berguna untuk tujuan penemuan obat. Meskipun fungi laut ini kurang dieksplorasi dibandingkan dengan jamur yang berada di terestrial, sejumlah penelitian telah banyak menyebutkan dalam penemuan obat sehingga menambah pentingnya keberadaan fungi laut dalam penemuan produk alami. Menurut Gupta dan Das tahun 2008, ditemukan 36 pelarut fosfat yang diisolasi dari rhizosfer dan filosfer mangrove di Bitarkanica, Orissa. Genus fungi yang ditemukan yaitu Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Helminthosporium, Cladobotrytis, Pecilmosses, Alternaria, dan sebagainya. Aspergillus spp merupakan genus fungi sebagai pelarut fosfat terbaik di antara semuanya, menurut Turan et al. Tahun 2006. Fungi laut yang diisolasi dari spons menghasilkan Eutypella sp, Fusarium solani, Cladosporium tenusium, Tenusinimum, Lasiopdiploidea theobromae, Fusarium keratoplasticum, menurut Sibero et al. Tahun 2009. Nah, selanjutnya ini merupakan salah satu dari contoh fungi laut yaitu Aspergillus sp. Aspergillus itu merupakan salah satu kapang yang berasal dari kelas Ascomycota dan dapat dikenali dengan adanya struktur konidia yang berbentuk oval, semi bulat atau bulat. Nah, ini adalah contoh dari gambar Aspergillus sp. Nah, konidia ini melekat pada vialit dan vialit ini melekat pada bagian ujung conidiofor yang mengalami pembengkakan atau disebut vesicle. Aspergillus ini merupakan jamur yang mampu hidup pada medium dengan derajat keasaman dan kandungan gula yang tinggi. Dan Aspergillus ini ada yang bersifat parasit, ada pula yang bersifat saprofit. Aspergillus yang bersifat parasit ini menyebabkan penyakit aspergillosis. Aspergillosis sp ini sering ditemukan pada bahan pakan yang disimpan dalam gudang dengan kelembaban yang tinggi.
Nah, Aspergillus sp ini dianggap patogen karena dapat menyebabkan suatu penyakit saluran pernapasan, radang granulomatosis pada selaput lendir, mata, telinga, meningen, bronkus, dan paru-paru menurut Hayani et al. Tahun 2017. Nah, Aspergillus ini merupakan mikroorganisme aquariatik dan saat ini diakui sebagai salah satu di antara beberapa makhluk hidup yang memiliki daerah penyebaran paling luas serta berlimpah di alam. Selain itu, jenis kapang ini juga merupakan kontaminan umum pada berbagai substrat di daerah tropis maupun subtropis. Nah, beberapa contoh dari Aspergillus ini adalah genus besar jumlah anamorphic, yaitu Aspergillus ini menjadi 18 kelompok, yaitu Aspergillus clavatus, Aspergillus glaucus, Aspergillus ornatus, Aspergillus cervinus, Aspergillus restriscus, Aspergillus fumigatus. Nah, ini adalah salah satu yang kita bahas. Aspergillus oraceus, Aspergillus niger, Aspergillus candidus, Aspergillus flavus, Aspergillus goi, Aspergillus cremois, Aspergillus sparsus, Aspergillus versicolor, Aspergillus nodulans, Aspergillus ustus, Aspergillus flavipes, dan Aspergillus terus menurut Afzal et al. Tahun 2013. Nah, ini beberapa contoh dari Aspergillus fumigatus. Nah, ini dilihat secara mikroskopis dan ini beberapa bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya itu pengertian dari Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus itu merupakan jamur saprofit yang berada di mana-mana dan terutama terkait dengan tanah dan pembusukan pada bahan sayuran. Meski sudah dijamur ini aseksual, baru-baru ini diperlihatkan memiliki kapasitas untuk bereproduksi secara seksual di laboratorium. Aspergillus fumigatus ini di alam tumbuh sebagai massa hifa bercabang, namun juga menghasilkan sejumlah besar strofa aseksual yang dikenal sebagai conidia. Dalam struktur dikenal conidiafor. Nah, Aspergillus ini memiliki ciri-ciri makroskopis, yaitu koloninya berwarna hijau tua dengan bentuk koloni granular dan kompak, Hyalifin reservoirs. Ciri-ciri mikroskopisnya itu memiliki rantai oval kecil conidia yang melekat pada ujung satu atau dua baris sterigmata yang teratur melingkar pada permukaan ujung conidiafor yang disebut dengan vesicle. Nah, kepala conidial ini berukur 100 sampai 200 dan lebarnya ini 3,5. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari Aspergillus fumigatus secara makroskopis dan secara mikroskopis. Nah, selanjutnya itu yaitu taksonominya. Aspergillus ini salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur dalam kelompok Trichomaceae. Nah, ini adalah taksonominya, superkingdomnya Eukaryota, kingdomnya fungi, filumnya Ascomycota, subfilumnya Pezizomycotina, kelasnya Eurothiomycetes, ordernya Eurothiales, dan familinya ini adalah Trichomaceae, dan genusnya Aspergillus dan spesiesnya Aspergillus fumigatus. Nah, ini bentuk morfologinya, dia memiliki tangkai yang panjang seperti ini, yang mendukung kepala yang besar. Di kepala ini terdapat spora yang membangkitkan sel hasil dari rantai panjang spora. Dan Aspergillus fumigatus ini mampu hidup pada suhu 37 derajat Celcius pada suhu temperatur tubuh, dan pada rumput kering dapat tumbuh pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Nah, peranan Aspergillus fumigatus dalam kehidupan. Yang pertama itu dapat digunakan untuk produksi enzim amilase yang dipakai pada berbagai industri termasuk industri makanan. Nah, selanjutnya Aspergillus fumigatus ini bisa menjadi penyebab penyakit paru-paru pada burung atau penyebab kanker pada paru-paru pada burung. Nah, selanjutnya itu dia dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia. Nah, jadi kesimpulannya, Aspergillus fumigatus itu adalah jamur saprofit yang berada di mana-mana dan terutama terkait dengan tanah dan pembusukan bahan sayuran. Nah, Aspergillus fumigatus ini
tumbuh di alam sebagai massa hifa yang bercabang, namun juga menghasilkan sejumlah besar spora aseksual yang dikenal dengan conidia tadi, dan dalam bentuk struktur dia dikenal dengan conidiafor. Lanjut, Aspergillus ini digunakan sebagai produk enzim amilase pada berbagai industri, termasuk industri makanan, juga penyakit paru-paru pada burung. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai fungi laut Aspergillus fumigatus. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.